Pemirsa, seorang guru sekolah dasar yang berstatus pegawai negeri sipil di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, bolos mengajar selama 5 tahun. Ironisnya, sang guru tersebut tetap menerima gaji setiap bulannya. Seorang guru SD berinisial RA yang bertugas di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, ketahuan bolos mengajar selama 5 tahun. Mirisnya, RA yang seharusnya mengajar di SD Negeri Tungkop ini tetap menerima gaji setiap bulannya dari pemerintah. Namun, hingga kini belum diketahui pasti apa alasan oknum guru yang berstatus PNS tersebut membolos kerja hingga bertahun-tahun lamanya. Terkuaknya tindakan guru tersebut selain tak terpuji juga merugikan pemerintah daerah dan keuangan negara. Allah itu hari ini disidangkan untuk pemecatan. Kita belum tahu apa masalah-masalah mereka sehingga sampai 15 tahun. Dan saya pun akan evaluasi mulai dari kepala dinas sampai dengan penilai dan kepala sekolah. Kenapa tidak ada laporan? Bupati Aceh Barat akan melakukan pemanggilan dan mengevaluasi kinerja mulai dari kepala dinas hingga kepala sekolah, termasuk pemecatan tidak hormat terhadap RA. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19 dan tidak lagi beraktivitas di Balai Kota Jakarta. Meski demikian, aktivitas di Balai Kota masih normal. Suasana Balai Kota di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat hingga kini tampak normal. Sejumlah pegawai bekerja seperti biasa dengan penjagaan ketat petugas keamanan gedung di pintu masuk. Kantor pelayanan dan kantor bidang juga tetap buka. Sementara ruang kerja Gubernur DKI Jakarta telah di-lockdown sementara usai hasil PCR menyatakan Anies Baswedan positif COVID-19. Sebelumnya, ruang kerja Wakil Gubernur Riza Patria juga telah ditutup. Hingga kini belum terlihat ada sterilisasi gedung dengan penyemprotan cairan desinfektan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpapar virus corona. Anies dinyatakan positif berdasarkan hasil swab tes Minggu malam. Kini Anies menjalani isolasi mandiri di rumah dinas dan berikut pernyataan Anies Baswedan. Hasil tes PCR menyatakan bahwa saya positif COVID-19. Saya memilih untuk mengumumkan pada kesempatan pertama pagi hari ini, sebagaimana kita selalu melakukan dalam penanganan COVID. Sejak bulan Maret yang lalu, kita selalu sampaikan apa adanya, transparan, tidak ditambah, tidak dikurangi, dan diberikan secara lengkap. Saya menyampaikan ini agar semua orang yang berinteraksi dengan saya selama beberapa hari terakhir ini bisa langsung melakukan langkah yang dibutuhkan, seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR. Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari ini, silahkan langsung menghubungi puskesmas terdekat untuk menjalani tes usap. Isolasi mandiri yang akan saya lakukan akan dilakukan di rumah dinas, di mana saya akan tinggal sendiri, sementara keluarga akan tetap tinggal di rumah pribadi yang memang selama ini kita tempati. Saya akan tetap bekerja dari rumah. Gubernur DKI Jakarta dinyatakan positif COVID-19. Bagaimana suasana terkini di Balai Kota Jakarta? Kita bergabung dengan Nadia Raisa di sana. Nadia, apakah ada sterilisasi atau swab tes bagi seluruh karyawan di Balai Kota? Ya, Lovi dan juga Davi, hingga saat ini suasana di Balai Kota aktivitasnya masih berjalan cukup normal dan tidak seluruh gedung ataupun ruang-ruangan ditutup karena menurut pantauan kami masih banyak pegawai yang bekerja meskipun memang penjagaan lebih diperketat, baik dari di sini ada yang menjaga dari TNI dan juga Brimob. Selain itu untuk di area pintu masuk pengunjung yang datang terlebih dahulu diperiksa suhu tubuhnya, baik mereka yang berjalan kaki ataupun menggunakan kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Sebelumnya terlebih dahulu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria terkonfirmasi terpapar COVID-19 dan oleh karena itu memang ruang ataupun gedung Blok B ditutup ataupun di lockdown, yaitu terdiri dari 3 lantai, yaitu lantai 1 adalah ruang ajudan dan juga poli kesehatan, lantai 2-nya merupakan ruang kerja Wakil Gubernur dan juga TGUPP, dan lantai 3-nya merupakan ruang Jakarta Smart City. Semuanya di lockdown dan setiap hari dilakukan penyemprotan cairan disinfektan baik pagi dan juga sore
hari. Dan sebelumnya juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengkonfirmasi dirinya terpapar COVID-19, ia mengatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 November ia sempat melakukan swab tes antigen dan hasilnya masih negatif, sedangkan ia melakukan kembali pada hari berikutnya yaitu Senin 30 November 2020 yaitu swab tes PCR dan menyatakan dirinya positif. Oleh karena itu ia melakukan isolasi mandiri di rumah dinasnya. Sementara untuk keluarganya masih mendiami rumah tinggal pribadinya. Ia juga mengatakan bahwa untuk rapat-rapat dan juga pekerjaan-pekerjaan tidak akan terganggu karena ia akan tetap bekerja dari rumah atau secara virtual. Ia juga menyampaikan bagi orang-orang yang berinteraksi secara intensif akhir-akhir ini dengan dirinya untuk melakukan swab test ataupun melakukan isolasi mandiri. Ya, Davi dan juga Lofi. Baik, Terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari Gedung Balai Kota Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sekolah tatap muka pelajar SMP di Surabaya, Jawa Timur pada awal Desember ini tertunda. Hal ini dikarenakan adanya 36 siswa didapati positif COVID-19. Dari hasil sementara swab tes terhadap siswa kelas 9 atau kelas 3 di 17 SMP di Surabaya, didapati sebanyak 36 siswa positif COVID-19. Atas temuan tersebut, kemungkinan besar sekolah tatap muka untuk SMP di Surabaya pada awal bulan Desember ini tertunda. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya masih harus mengevaluasi kembali sekolah tatap muka SMP. Sekolah dapat dibuka tanpa melihat zona, maka kemudian nanti kita melihat kalkulasinya bagaimana sehingga kemudian apakah di Desember ini sebagaimana yang kemarin sudah direncanakan ataukah nanti kembali ke Januari karena setelah kita lihat ada beberapa anak yang positif ya. Berapa persen yang positif? Sekarang masih jalan. Sebagai persiapan pada tanggal 25 hingga 26 November 2020 dilakukan swab tes untuk siswa kelas 9 atau siswa kelas 3 di 17 SMP negeri maupun swasta di Surabaya. Dari 5.000 tes swab yang disiapkan hanya diikuti oleh 3.600 siswa yang siap menjalani sekolah tatap muka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayo, iNews melaporkan. Merasa geram dengan keputusan JPU yang memutuskan banding terhadap keputusan majelis hakim yang vonisnya dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara, terpidana kasus ujaran kebencian Jerings melontarkan tantangan terbuka kepada jaksa. Sementara pada akhir November tercatat di Denpasar, jumlah pasien positif COVID-19 melonjak tajam tembus 14.027 orang. Raut kekecewaan terpancar jelas di wajah terpidana kasus ujaran kebencian Idi Kacung WHO yang juga drummer grup band Superman Is Dead, Igede Ari Astina atau Jerings. Sesaat sebelum menjalani pemindahan penahanan ke lapas kelas 2A Kerobokan, Kute Utara, Bandung, Bali. Sebelum menghuni sel tahanan lapas Kerobokan, Jerings melontarkan tantangan terbuka kepada jaksa penuntut umum untuk menangani kasusnya, Otong Hendra Rahayu, agar bersedia berdebat terkait kasus yang menimpanya melalui media sosial. Kejaksaan hanya menjalankan apa istilahnya SOP ya. Jadi saya dan tim hukum siap. Tapi kalau bisa, jika diperkenankan, saya ingin sekali berdiskusi atau berdebat langsung dengan Bapak Jaksa Otong, disiarkan di kanal di YouTube atau apapun, dan biarkan masyarakat yang menilai gitu loh. Apakah saya sebenarnya layak di penjara atau tidak? Enggak ada. Dia sudah menerima keadaan sih. Cuma yang saya nggak terima masih kayak jaksanya masih banding. Kalau bisa sih nggak usah gitu. Udah cukup 1 tahun 2 bulan aja. Karena Jering juga nggak berharap banding. Sementara di Denpasar pada akhir November ini jumlah orang yang dinyatakan positif COVID-19 melonjak tajam. Saat ini pihak Satgas COVID-19 melakukan testing dan tracing serta perawatan pasien lebih masif. Testing dilakukan di pintu masuk Bali seperti di bandara dan pelabuhan laut untuk memulihkan pariwisata di Bali. Kasus positif di Bali berdasarkan data Satgas COVID-19 terdapat penambahan 89 orang dengan tingkat kesembuhan sebanyak 113 orang sehingga kumulatif menjadi 12.701 orang. Dari Denpasar, Bali, Bonajaya, iNews melaporkan.
Debat Pilkada kedua Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat lakukan pelanggaran protokol kesehatan. Usai jeda News Siang segera kembali, tetaplah bersama kami.